Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fajri, NIM 202101010023. Di sini saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Saya dari kelas A2 PAI. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kewirausahaan. Nah, jadi saya di sini mewawancarai seorang pengusaha masker kain yang juga berprofesi sebagai guru. Jadi, usaha tersebut memiliki brand yaitu felgallery.id. Nah, kalian penasaran kan apa sih felgallery.id itu? Nah, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Velia selaku owner masker kain. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Untuk nama usaha yang Ibu jalankan ini bernama apa Bu? Untuk produk masker Ibu jual, Ibu memberikan nama felgallery.id. Kenapa Ibu memilih nama tersebut? Untuk felgallery.id sendiri itu memang berasal dari nama Ibu, yaitu Velia. Jadi felgallery dan ID itu identitas kita di Indonesia. Wah, cukup menarik ya Bu. Namanya mudah diingat oleh para konsumen. Untuk usaha ini dijalankan oleh Ibu sendiri atau join dengan beberapa pihak Bu? Untuk usaha ini merupakan usaha pribadi Ibu sendiri. Apakah untuk kedepannya Ibu tidak ingin menambah karyawan seperti di bidang marketing atau akuntansi? Oke, jadi untuk sementara sih mulai dari proses produksi, pencarian bahan, dan pemasaran itu Ibu lakukan sendiri. Tapi untuk proses pemotongan kain itu Ibu dibantu oleh satu karyawan. Berarti ini usaha yang cukup mandiri ya Bu? Ya, semoga kedepannya bisa menambah karyawan. Usaha ini kira-kira berjalan sejak kapan? Berdirinya sejak kapan? Oke, jadi awal mula felgallery ini berdiri adalah ketika awal pandemi, di mana kita kesulitan mendapatkan masker karena persediaannya semakin menipis. Nah, mulai saat itu Ibu terinspirasi dengan membuat masker kain. Jadi sekitar bulan Agustus, Ibu sudah mulai trial error terkait dengan bagaimana menjahit masker, bagaimana membeli kain yang nyaman, dan memang sejak Agustus sudah trial error dan mulai launchingnya di bulan November. Berarti sebelum produk ini terjual di pasaran, Ibu sudah banyak melakukan trial dan gitu percobaan sehingga bisa seperti ini. Iya, jadi memang di awal pembuatan juga Bu Fel melakukan survei ya ke beberapa konsumen. Bagaimana sih konsumen itu menginginkan model masker seperti apa, jenis masker seperti apa. Jadi sehingga ketika produk ini sudah launching itu langsung dapat digemari oleh masyarakat. Bagus sekali ya Bu. Ini menurut saya tuh ide yang bagus gitu. Merupakan selain ini bisnis menguntungkan, ini juga memberikan solusi gitu kepada masyarakat. Ya cukup bagus. Untuk modal awal yang Ibu butuhkan itu kira-kira berapa Bu? Untuk awal pendirian usaha, Ibu membutuhkan budget sekitar Rp500.000. Wah, cukup banyak ya Bu. Iya, karena memang mulai dari kualitas kain dan juga pernak-perniknya Ibu menggunakan yang kualitas premium. Wah, bagus ya maskernya. Ini kualitasnya premium, bukan masker yang biasa. Dari modal usaha yang Ibu keluarkan itu, kira-kira omset per bulannya itu berapa Bu? Dari modal yang Ibu keluarkan, dalam 1 bulan itu Ibu bisa menjual 100 hingga 150 masker. Lumayan banyak ya Bu. Masker 150 itu lumayan banyak. Kemudian harga yang Ibu patok per maskernya itu berapa? Untuk 1 buah masker ini Ibu mematok harga Rp10.000. Cukup terjangkau sih. Ya, karena ini masker yang premium, cukup terjangkau. Kemudian profitnya dalam sebulan itu kira-kira berapa Bu? Untuk profit yang dihasilkan, Ibu mengambil profit sekitar 50-70%. Jadi tergantung kerumitan masker yang Ibu buat. Dalam setiap usaha itu pastinya tidak terlepas dari untung dan rugi ya Bu. Bagaimana sih solusi Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Baik, jadi setiap usaha itu kita harus aktif dan kreatif ya. Bagaimana kita bisa menambah omset di setiap bulannya. Jadi solusi yang Ibu berikan adalah
dengan mengganti motif masker setiap bulan. Jadi akan ada updatean motif masker yang baru sehingga konsumen tidak merasa bosan dengan motif yang itu-itu saja. Wah, berarti ini setiap bulannya selalu update ya, Bu. Nanti kan konsumen itu tidak bosan gitu ya. Karena kalau misalkan tidak update, nanti kan otomatis konsumen menganggap, wah cuma motifnya ini saja. Kalau diupdate kan nantinya tetap gitu, konsumen tidak berpaling dari ini, file galeri.id. Betul sekali. Apabila nanti COVID ini sudah mulai berkurang, dan masyarakat itu sudah tidak diwajibkan menggunakan masker. Nah, bagaimana sih solusi agar usaha ibu tetap eksis? Wah, bagus sekali ya Mbak Putri pertanyaannya. Jadi untuk solusi yang Ibu berikan adalah Ibu akan tetap eksis dengan brand felgaleri.id. Tapi mungkin ketika nanti corona sudah berakhir, dan semoga aja kita doakan corona berakhir dengan cepat, Ibu akan mengganti produk utama. Jika sekarang produk utama dari Felgaleri adalah masker, nanti pasca COVID-19 produk utamanya adalah selain masker seperti baju, kerudung, tapi tetap di bidang fashion. Wah, ide yang bagus ya, Bu. Untuk masker ini apakah hanya masker saja yang Ibu jual? Untuk saat ini Ibu menjual beberapa aksesoris masker seperti strap mesh, konektor. Jadi strap meshnya seperti ini, dimana kita bisa menggunakan masker digunakan sebagai konektor dan juga sebagai strap. Wah, ini ide yang bagus ya, juga dapat mempercantik tampilan masker. Lumayan bagus sih, Bu, idenya. Dengan packaging yang selucu ini, apakah ini tidak mempengaruhi penjualan, Bu? Jadi untuk packagingnya sendiri, Felgaleri mengusung tema rustik ya. Jadi untuk masker packaging seperti ini, dan ini untuk strap mesh. Dan untuk semua kemasan packaging ini sudah include di harga penjualan produk. Dan juga untuk menarik minat konsumen, Felgaleri menyediakan gratis pouch setiap pembelian 5 masker. Wah, menarik sekali ya, Bu. Jadi masker ini selain kita bisa membeli masker ini juga bisa kita jadikan sebagai kado untuk orang tersayang. Ini maskernya boleh saya coba nggak, Bu? Ya boleh, silahkan. Saya akan mencoba masker dari felgaleri.id. Jadi teman-teman, ini maskernya tuh sangat premium ya. Ini kalau dipakai tuh nyaman sekali gitu. Jadi tidak pengap. Jadi ini saya akan mencoba. Ini yang saya gunakan di belakang ini namanya strap masker. Jadi ketika kalian ingin melonggarkan ini talinya, kalian tinggal pencet aja di belakang, dilonggarkan. Nah begitu. Ketika kalian ingin melepas masker, kalian bisa longgarkan lagi, kemudian gantungkan seperti ini. Jadi ini lebih mudah gitu untuk dipakai, lebih efisien gitu. Untuk strategi pemasarannya sendiri itu bagaimana, Bu? Jadi untuk strategi pemasaran, Felgaleri memanfaatkan sistem offline dan juga online. Untuk online sendiri, Felgaleri menggunakan 3 aplikasi, yaitu Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Untuk proses penjualan, kita lebih banyak menggunakan Shopee karena memang menjangkau dari beberapa kota ya, baik di dalam kota maupun di luar kota. Namun untuk katalog produk bisa lebih detail melihat produk dan juga melihat motif-motif yang terbaru, kita memanfaatkan Instagram. Namun untuk proses kontak person atau bagi konsumen yang ingin bertanya-tanya terkait dengan produk Felgaleri, kita memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Itu kan di WhatsApp kan pastinya Ibu memiliki banyak kontak. Nah, apakah antara Shopee dan WhatsApp itu perbandingannya lebih banyak pembeli di Shopee atau di WhatsApp? Oke, jadi selama ini masing-masing marketplace dan media sosial tersebut memiliki jenis konsumen yang berbeda-beda. Mungkin untuk Shopee sendiri lebih banyak mencakup konsumen yang dari luar kota, dari Bali, dari Mojokerto, dan lain sebagainya. Namun untuk aplikasi WhatsApp sendiri itu kebanyakan konsumen yang berasal dari dalam kota Jember sendiri. Berarti produk Ibu ini bukan hanya laku di Jember saja ya, Bu, tapi sudah laku di luar kota, di luar kota. Ya, seperti itu, alhamdulillah. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga usaha ini berjalan dengan lancar, kemudian bisa lebih maju dan berkembang lagi. Amin. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Ibu.